seluruh dunia. Roh Allah bekerja di seluruh dunia, seperti Nabi berkata, di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi berkata, di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Pengasih, Bapa yang kekal, yang bertakhta di dalam kerajaan yang indah, yang kudus di surga. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati kelanjutan kehidupan kami dengan keadaan yang sehat dan selamat. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang selalu berdosa kepadamu ya Tuhan. Suci dan kuduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati semua umat-Mu sepanjang hari ini, dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu Tuhan senantiasa menaungi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dicurahkan kepada kita pada saat ini, di dalam kasih yang tidak pernah berubah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh bimbingan dan urapan di dalam kuasa Roh Kudus, menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-66. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-66. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Aku mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesesakanku dan teriak, tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku. Ya Tuhan, berikanlah keadilan-Mu. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rencangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka ya Tuhan, segala rencangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang yang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari.
Amatilah duduk bangun mereka, aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, doa adalah satu panggilan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajak jemaat Efesus agar mereka selalu berdoa di dalam roh, sambil berjaga-jaga, agar mereka senantiasa berdoa bagi orang-orang yang seiman. Dalam ayat yang baru kita baca tadi, menjelaskan panggilan kepada Nabi Yeremia, agar ia tekun berdoa kepada Tuhan demi untuk keselamatan dan pengampunan suku Yehuda. Kitab ini disebut kitab ratapan, karena memang sebuah kitab yang penuh dengan tangisan dari seorang nabi yang bernama Yeremia atas penghukuman Tuhan terhadap Yehuda yang telah memberontak kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kejahatan suku Yehuda ini tidak dapat disembunyikan lagi di hadapan Tuhan. Oleh itu, Tuhan berencana menghukum umatnya dengan membuang mereka selama 70 tahun ke Babel. Kalau kita membaca dalam Yeremia pasal yang ke-25, di sana Tuhan membentuk mereka, menghajar mereka agar mereka kembali dan bertobat kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat panggilan Yeremia di dalam berdoa untuk suku Yehuda ini. Yang pertama, Yeremia berdoa dengan kerendahan hati. Seperti mana Daniel berdoa dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, demikian juga Yeremia berseru kepada Tuhan dengan mengakui dosa-dosa suku Yehuda dengan keluarga mereka di hadapan Tuhan. Yeremia berseru agar Tuhan mengampuni dan mengasihi suku bangsanya yang keras hati, yang belum memahami tentang kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka selama ini. Lalu yang kedua, Yeremia percaya kepada Tuhan untuk menjawab doanya. Yeremia berkata, tatkala aku berseru, Engkau dekat kepadaku ya Tuhan, Engkau tidak membiarkan hamba-Mu takut, Engkau tidak membiarkan hamba berada di dalam kekhawatiran. Karena Engkau telah menyendingkan telinga-Mu untuk mendengar doa hamba-Mu. Ini adalah merupakan keyakinan Yeremia pada waktu dia berseru kepada Tuhan, pada waktu ia mendengar panggilan Tuhan untuk bersekutu berseru kepadanya bagi suku Yehuda yang perlu diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia pada waktu dia berseru kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa yang dia naikkan kepada Tuhan bagi suku Yehuda ini. Lalu yang ketiga, Yeremia percaya bahwa bersekutu dengan Tuhan di dalam berdoa itu adalah jalan keluar yang baik. Yeremia percaya jalan keluar yang sungguh memberi kelegaan dan ketenangan bagi sukunya untuk menghadapi penghukuman ini adalah datang kepada Tuhan di dalam doa. Itu adalah jalan satu-satunya bagi mereka. Yeremia percaya bahwa Tuhan yang berkuasa menghukum, Dia juga yang berkuasa meniadakannya. Yeremia percaya dengan berseru kepada Tuhan di dalam doa, ia akan dipimpin oleh Tuhan menemui jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh suku-sukunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
seperti mana Tuhan telah memanggil Nabi Yeremia sebagai syafaat untuk bangsanya suku Yahuda ini, demikian juga Tuhan memanggil kita menjadi pendoa syafaat bagi suku bangsa kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang seiman. Seperti mana Tuhan telah menuntun Nabi Yeremia keluar dari masalah yang dihadapi oleh bangsanya melalui ketekunannya di dalam doa, demikian juga Tuhan mau menuntun kita mengatasi segala perkara yang kita lalui itu di dalam berdoa, bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, apakah ada di antara kita yang sedang mendengar panggilan Tuhan agar kita menjadi rumah doa bagi sanak saudara kita? Kunci kelegaan itu diletakkan oleh Tuhan di atas kuasa doa kita. Karena itu jangan menolak saat kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pendoa syafaat bagi suku bangsa dan sanak saudara kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, yang selalu memberi kekuatan kepada kami, agar kami senantiasa mendengar panggilan-Mu untuk tujuan yang indah dan mulia ini. Kuatkan kami di dalam berdoa, agar kami makin hari makin mengenal rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang di dalam pelayanan pada saat ini, agar kami senantiasa dikuatkan, dihiburkan, diperlengkapi dengan kuasa dan urapan di dalam kuasa Roh Kudus. Tanpa urapan-Mu ya Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih atas kuasa dan urapan-Mu yang senantiasa memberi kekuatan bagi kami. Kami juga berdoa untuk keamanan keselamatan kami sebagai umat-Mu pada saat ini, agar kami senantiasa dilindungi saat kami mengadakan persekutuan ibadah kepada-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami adalah mau memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, yang layak kami sembah, yang layak kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati dan menjaga seisi keluarga kami. Yang sakit Tuhan Engkau telah sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau telah kuatkan, yang berada di dalam kedukaan Tuhan Engkau telah menghiburkan mereka, yang berada di dalam penderitaan, yang diganggu oleh kuasa roh-roh yang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau senantiasa mendengar serta menjawab seruan doa kami yang kami naikkan kepadamu dari hari ke hari dan saat ke saat. Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini Engkau tetap menjadi Tuhan dan Gembala yang baik, menuntun kami di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu. Tuhan, biarlah kami senantiasa menaruh iman pengharapan kami hanya kepadamu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur serta mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.